what's up guys, kembali lagi bersama saya. Oke, jadi kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata pembunuhan yang mengerikan teman-teman, yang terjadi di Kabupaten Boltim, Sulawesi Utara, Kecamatan Tutuyan ya, Desa Tutuyan. Oke, jadi tempat kejadian perkaranya tidak jauh dari tempat saya karena saya berada di Bolang Mongondo, sedangkan yang terjadi di Bolang Mongondo Timur ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video baru kalian tidak ketinggalan. Oke, inilah video yang akan membuat kalian ketakutan. Oke, kita lanjut saja ke kisahnya. Kamis tanggal 18 bulan Januari 2024 adalah tanggal di mana adik Zahra meninggal dunia. Disebabkan oleh pelaku yang bernama Arnita Mamonto yang biasa disebut Aning, teman-teman. Jadi kronologisnya seperti ini ya. Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setio Budi mengatakan peristiwa berawal saat pelaku melihat korban bersama ibunya sedang berada di rumah neneknya. Kamis tanggal 18 bulan 1 2024 pukul 10:30 WITA, pelaku yang melihat perhiasan milik korban kemudian merencanakan pembunuhan. Jadi pelaku ini melakukan pembunuhan yang tragis ini karena tergiur dengan perhiasan yang dipakai oleh korban. Kemudian pelaku pergi ke rumah neneknya. Sesampainya di sana, pelaku mengajak korban untuk pergi ke rumah pelaku. Jadi korbannya ini diajak ke rumahnya pelaku karena korbannya adalah keponakannya sendiri, teman-teman. Sesampainya di sana, pelaku mengajak korban untuk pergi ke saat korban di rumah pelaku, korban disuruh untuk menunggu karena pelaku akan menitipkan anak pelaku kepada perempuan bernama Wira Mamonto yang adalah tante pelaku. Oke, jadi korban ini disuruh menunggu karena si pelaku ini akan membawa anaknya ke tantenya pelaku ini biar anaknya tidak melihat kejadian tersebut. Jadi kejadian ini memang sudah disusun matang ya, kalau menurut saya pribadi ya. Setelah menitipkan anaknya, pelaku kembali ke rumah dan mengajak korban untuk mengambil sayur. Pelaku juga membawa sebilah pisau untuk menjalankan aksinya. Jadi katanya si korban ini diajak mengambil sayur kangkung, teman-teman ya, di belakang rumahnya pelaku ya. Sekitar pukul 11.00 WITA, pelaku bersama korban berjalan kaki ke Lorong Baret, Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim. Dengan membawa sebilah pisau, pelaku dan korban melewati jalan belakang ya. Jadi kan ini menurut saya kan, itu kan dia bawa pisau kan dengan tujuan mau ngambil sayur kangkung kan, pasti nggak ketahuan sih kan orang mikirnya oh ini kan mau ngambil sayur kan ya. Sebenarnya saya awal dengar kabar ini agak ngeri dan kasihan sih, teman-teman. Soalnya itu korbannya anak kecil kan, harus ambil pelajaran dari situ. Sebenarnya anak kecil nggak usah dipakein perhiasan lah ya, biar aman ya.
Soalnya kalau anak kecil itu rawan terjadi yang kayak gini nih. Saat di perjalanan, korban mengeluh capek sehingga meminta pelaku untuk menggendongnya. Pelaku pun menuruti permintaan korban dan membawanya ke lokasi tujuan. Jadi keponakannya ini minta digendong karena capek katanya ya. Dan pelakunya mengiyakan karena itu bujukan atau rayuan ya teman-teman. Biar si korban mau ikut terus sampai ke tempat tujuan, di mana TKP itu yang akan digunakan pelaku untuk memutilasi badan korban ya. Kemudian pelaku menggendong korban. Setelah sampai di tempat kejadian, pelaku menurunkan korban dan mendorongnya sampai terjatuh. Jadi baru diturunin langsung didorong teman-teman. Mungkin karena ini ya, dia nggak mau lama-lama ya, takut muncul perasaan kasihan gitu ya. Sampai terjatuh terlungkup di tanah. Kemudian pelaku menindih korban dari atas sehingga korban sudah tidak bisa bergerak. Jadi didorong, habis jatuh korbannya, itu dia naik di sini teman-teman, di belakangnya korban itu ya. Terus kepalanya ditarik gini, terus dia kemudian pelaku menutup mulut. Ini si Aning ini menutup mulut si korban biar nggak teriak, nggak kedengaran warga, dan menggorok leher korban dari arah kiri dan kanan sehingga terputus, dan pelaku menjatuhkan kepala korban ke dalam selokan. Anjay. Jadi dia jatuh kan, korbannya jatuh, terus si pelaku ini naik di belakangnya korban, mulutnya ditutup, terus digorok tak sampai putus. Setelah membunuh korban, pelaku berdiri dan mengambil perhiasan yang dipakai korban. Selanjutnya pelaku mendorong badan korban ke selokan. Jadi mayatnya si almarhumah ini ketemunya pas di selokan teman-teman. Itu pas ketemunya malam ya, malam. Saya sempat lihat siaran langsungnya waktu mereka warga nyariin ini mayatnya si almarhumah ini. Ternyata ada di selokan dengan kondisi kepalanya lepas dari badan. Setelah itu pelaku berdiri dan mengambil perhiasan korban berupa 1 buah kalung, 1 buah gelang, dan 2 buah cincin. Setelah perhiasan emas diambil, pelaku mendorong badan korban sehingga terjatuh ke dalam selokan. Pelaku kemudian membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban lalu kembali ke rumahnya. Di rumah pelaku bahkan sempat mandi dan sholat. Ya, ini dia nih. Ini nih yang gila nih. Dia habis melakukan pembunuhan, terus dia pulang dan dia mandi terus sholat gitu. Pas ditanyain, lu kenapa sholat? Katanya dia biar dia doa kepada Tuhan buat ini, biar kasusnya nggak keungkap. Nah, gila nggak tuh? Dan baju yang digunakan pelaku diletakkan di atas mesin cuci. Selanjutnya pelaku menuju ke rumah tantenya untuk menjemput anaknya yang masih balita. Pelaku kemudian pergi menjual perhiasan yang diambil dari korban. Si pelaku ini nggak menunggu waktu lama, langsung jual perhiasannya. Pelaku pergi bersama anaknya untuk menjual emas di Desa Tutuyan 2, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim dengan menggunakan bentor. Ya. Jadi ini menurut saya pribadi ini pelaku pembunuhan yang enggak berpengalaman, teman-teman. Dia sudah ngebunuh di situ, kan? Dia jualnya cuma di kampung sebelah. Ya ketahuan dong. Pembunuhan ini sudah direncanakan pelaku. Pembunuhan dilakukan agar ia lebih mudah mengambil perhiasan. Pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas milik korban tanpa diketahui orang lain. Polisi mengungkap motif Arnita Mamonto alias Aning memutilasi keponakannya di
Bolangono Timur Boltim, Sulawesi Utara Sulut, pelaku mencuri perhiasan emas karena kebutuhan ekonominya. Nah kan, sampai saat ini tidak ada konflik antara pelaku dengan keluarga korban, tapi memang atas dasar ekonomi. Ini mengatakan pelaku memiliki gaya hidup hedonisme. Arnita gelap mata saat melihat perhiasan yang digunakan oleh korban. Jadi pelaku ini teman-teman, ini orang yang serba kekurangan, tapi gaya hidupnya kayak gimana ya, gaya hidupnya itu pengen kelihatan kaya gitu. Nah makanya setelah melihat perhiasan dari korban, dia kayak langsung gelap mata gitu, padahal kan itu keponakannya sendiri ya. Ya jadi pelajaran lah buat kita ya, kalau buat menjaga anak-anak kita lebih aman, sebaiknya jangan dipakaikan perhiasan-perhiasan teman-teman ya, karena itu membahayakan. Ya kenapa kita memakaikan perhiasan yang membahayakan nyawa anak-anak kita ya. Ya, semoga ini bisa jadi pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda dihantui.